Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Herdiana. Saya salah satu staf pengajar di SMK Handayani Banjaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan tentang narkoba dan dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada yang tahu narkoba? Pasti sudah sering dengar kata narkoba. Nah, tiga kosakata ini itu memang sangat harus dan wajib kita hindari. Dan perlu tahu juga, narkoba bisa menjerat hidup kita lebih sengsara lagi. Nah, oleh karena itu, kita simak penjelasannya. Apa itu narkoba? Nah, setelah kita menyimak narkoba atau pengertian narkoba tadi, harus kita ketahui juga bahwa golongan narkoba itu ada tiga. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, selain tahu golongan juga, kalian harus tahu jenis-jenis narkoba dari setiap golongan tersebut. Nah, sudah jelas, itulah tentang golongan narkotika atau golongan narkoba golongan 1, 2, dan 3. Tapi selain ketiga golongan tersebut, ada beberapa lagi diantaranya yang termasuk narkoba yang memang harus dihindari dan harus kita tahu juga. Di antaranya ada narkoba jenis sintetis. Apa sih sintetis itu? Dan ada juga narkoba yang dari jenis sintetis alami. Nah, ada juga narkoba yang dari bahan-bahan jenis alami. Nah, kita lihat bagaimana penjelasannya. Lihat sekarang. Setelah saya jelaskan tadi tentang golongan narkoba, ada juga golongan narkoba yang sintetis, semi sintetis, juga alami. Harus tahu juga, ketika kita menggunakan narkoba tersebut, dampak bagi kita, kesehatan kita itu sangat berpengaruh buruk. Di antaranya, ketika kita mengkonsumsi narkoba ya, ingat, narkoba. Ketika kita mengkonsumsi narkoba, ada rasa dehidrasi yang sangat tinggi. Jadi sifatnya ketika dehidrasi, tahu kan, pengen minum terus sampai hausnya sampai rasa hausnya itu terobati. Jadi bibir terasa kering. Kadang juga pengguna narkoba itu sering merasakan halusinasi. Seperti kita lagi berpikir. Kita berpikir seperti ini. Kalau orang sehat berpikirnya jernih, tapi orang yang menggunakan narkoba berpikirnya beda juga. Contoh, ketika kita sedang tidur, melihat ke atas langit-langit kita, mungkin juga seakan-akan ada makhluk atau ada ada sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Kadang juga ada yang dalam satu kasus, ketika menggunakan narkoba, si orang yang terjadi narkoba tersebut merasakan bahwa kaki itu menjadi besar sebelah, tangan hilang, mata juga hilang, bahkan mungkin juga halusinasinya wajah kita hilang. Ada yang mau wajah hilang?
Nah, jangan, makanya kita jangan menggunakan narkoba. Selanjutnya, kalau kita menggunakan narkoba juga, menurunnya tingkat kesadaran. Nah, ketika tingkat kesadaran kita semakin rendah, maka ingat, kita tahu apa yang akan kita rasakan ketika tingkat kesadaran rendah. Maka kita tidak bisa mawas diri, dan kita juga tidak bisa melakukan hal-hal yang positif. Makanya jauhi narkoba. Nah, selanjutnya, yang lebih parah dari penggunaan narkoba adalah kematian. Makanya, hal terakhir yang harus kalian pikirkan adalah kematian. Jangankan kita mati oleh takdir, mati oleh narkoba itu sangat disayangkan, dan mati karena narkoba itu efeknya sangat jelek sekali. Nah, coba bandingkan ya, ketika kalian berpikiran sehat tanpa narkoba, apa yang kalian pikirkan? Dan berpikiran ketika menggunakan narkoba, efeknya akan sangat berbahaya. Dan ketika itu kami atau saya selaku apa ya, kalau dibilang pengganti daripada orang tua kalian di sekolah, kita sama-sama membentengi diri kita dengan iman, dengan Islam, juga dengan perilaku sosial yang sehat. Supaya ketika kita ada yang menyodorkan, yuk kita pakai narkoba yuk. Dan jawaban kita adalah say no untuk narkoba. Karena kita generasi sehat. Sama dengan generasi yang maju, yang sering digadang-gadangkan bahwa SMK kuat, SMK hebat, SMK luar biasa, dan itu harus kita camkan baik-baik. Nah, ketika kematian langsung menghindari, langsung masuk ke dalam diri kita, meninggal. Nah, ada akibat yang lebih dari narkoba, lebih parahnya lagi, yaitu gangguan kualitas hidup, seperti hilang ingatan, terganggunya saraf, ya. Mungkin bisa dikatakan kalau saraf terganggu, otak kita terganggu, banyak orang